gak tahu pilihan saya apa. Tapi saya mau sharingkan kepada teman-teman semuanya. Saya boleh begitu membaca topik yang diberikan, saya bisa berbicara kenapa sih topik yang dipilih yang seperti ini bukan topik yang minggu lalu saya bawakan di Santa Helena dan yang akan saya bawakan 2 minggu lagi di paroki yang lain. Kenapa sih topiknya dipilih oleh KW dan lain sebagainya? Terpaksa harus buat materi baru dan lain sebagainya. Saya bisa berucap, saya bisa berkata-kata seperti ini, dan bila mana itu saya sampaikan di forum seperti ini, ada nggak yang kasihan sama saya? Ada nggak? Nggak ada ya? Nggak ada. Tapi kadang-kadang ada manusia tetap mengatakan hal seperti itu untuk pembenaran, untuk menyalahkan, untuk hal-hal yang lain. Jadi pada malam hari ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana Tuhan sudah memberikan kepada kita mulut dan terutama lidah yang kecil ini bisa berguna untuk membangun atau menghancurkan, memberkati atau mengutuk. Ya, jadi pada akhirnya kita akan melihat sendiri pilihan kita masing-masing dan ucapan kita. Kalau tadi saya mulai komplain dan lain sebagainya, pasti tak ada yang menasihati. Tetapi saya mau sampaikan pada teman-teman semua yang ada di sini, ini topik yang sudah cukup lama saya bawakan waktu saya belum jadi pewarta. Waktu saya belum jadi pewarta, topik ini sudah sering saya bawakan. Karena sebelum saya berusaha, dulu saya bekerja di Lipolife, di asuransi jiwa, selalu saya sekarang kalau terdengar kembali. Jadi saya terima kasih kepada Chris Waluyo KW kasih saya topik ini yang sudah lama saya nggak bahas, tiba-tiba diingatkan kembali, sehingga saya berpikir malam hari ini saya berusaha menyampaikan satu dari pandangan Alkitab, ayat-ayat seperti ini, dan dari pengalaman kita sehari-hari. Ya, dari pengalaman kita sehari-hari. Bapak Ibu saya pasti pernah ngalamin kan ya, waktu ada sesuatu hal yang baru, kadang-kadang kita merasa kayaknya saya nggak mungkin deh, ya, kayaknya saya nggak pantas deh, kayaknya saya nggak layak deh, kayaknya susah nih, bakal susah, capek nih, nggak mungkin, nggak bisa dan lain sebagainya. Kayaknya familiar kata-kata seperti ini yang menyertai kehidupan kita. Sering, pasti sering pernah dengar. Ya, kalau ketemu orang yang ini, nah dia lagi. Ya kan, sudah bilang kan jangan dia dong, orangnya memang seperti ini dan sebagainya. Kata-kata yang kita yang keluar dari mulut kita, seringkali begitu keluar, begitu mengalir tanpa kita sadari apa ucapan dan efeknya bagaimana. Jadi ini yang saya dapatkan dari sini di Mazmur 19:15. Kiranya perkataan mulutku dan renungan hatiku berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Jadi slide pertama dimulai dari mulut dan hati kita, semoga Tuhan berkenan. Ya, semoga Tuhan berkenan. Malam ini cuma 8 slide, habis itu saya akan sharekan pengalaman yang ada sehari-hari. Mukjizat dimulai dari iman dan perkataan. Kalau teman-teman yang dikasih Tuhan yang ada di ruangan sini, kita melihat karya Tuhan Yesus, ya, karya Tuhan Yesus, baik berhadapan dengan orang sakit, baik berhadapan dengan angin ribut dan orang buta dan lain sebagainya. Kita melihat bahwa Tuhan Yesus banyak menggunakan kata-kata. Satu di antaranya, waktu dia bertemu dengan orang yang lumpuh, sakit dan lain sebagainya, Tuhan Yesus mengatakan, kepadamu kukatakan,
Jadi itu benar-benar perkataan. Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tilam atau tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Karena yang berbicara adalah Tuhan Yesus, pasti dia berbicara dengan penuh wibawa, penuh iman, dan perkataannya terjadi. Jadi mukjizat bukan seperti hal yang aneh-aneh yang besar-besar sekali. Kalau Anda dan saya mulai peka terhadap penyertaan Tuhan, maka kita akan merasakan bahwa mukjizat-mukjizat terjadi dalam kehidupan Anda dan saya setiap waktu. Amin. Selalu dan selalu Tuhan angkat kita semuanya. Dan itu adalah mukjizat-mukjizat kecil. Bila mana kita sadari, maka mukjizat-mukjizat yang lebih besar pasti akan terjadi. Ya, jadi dengan perkataan seperti itu dan iman yang Tuhan berikan pada kita, maka orang yang sakit bangun, angkat, dan dia bisa pulang ke rumah. Yang pertama. Kemudian, apa yang kita katakan bisa menjadi kenyataan. Apa yang bisa kita katakan? Jadi, hati-hati dengan ucapan kita. Karena yang kita katakan bisa menjadi kenyataan. Yang kita katakan nggak selalu, emangnya bisa, Alex? Kalau saya katakan 5 miliar, dapat langsung kenyataan dapat 5 miliar, bisa begitu? Nah, bisa aja, ya kan? Tapi caranya bagaimana kita nggak tahu. Yang kita katakan nggak selalu hal yang positif. Kita harus ingat teman-teman semuanya. Dari pengalaman hidup saya, nanti kalau yang dari sini biasanya saya akan bawa dalam kenyataan hidup waktu kita masih di dunia penjualan, dunia sales dan sebagainya. Kita perlu melakukan sesuatu, mengkondisikan pikiran kita agar supaya kata-kata yang nantinya mengalir dari mulut kita adalah kata-kata yang membangun, yang bukan mematikan. Jadi dengan ucapan kita, Bapak Ibu sekalian, teman-teman yang dikasih Tuhan, kita bisa membunuh. Pernah dengar kata-kata bisa membunuh? Oh, banyak sekali. Saya dari pengalaman saya, apalagi dunia saya di dunia pendidikan anak-anak, banyak orang tua. Nah, ini yang saya katakan ada di slide saya nomor terakhir mungkin, yang dia harapkan dan yang dia lakukan bertolak belakang. Yang dia harapkan sama yang dia lakukan bertolak belakang. Jadi dia maunya maju ke sana, dia lakukan ke sini. Terus nanti dia mau maju ke sana lagi, tapi dia lakukan ke sini. Dengan berlalunya waktu, maju, mundur, maju, mundur. Akhirnya kemana dia? Nggak kemana-mana. Tambah usia? Iya. Tapi ada perubahan? Enggak. Nah, mudah-mudahan kalau ada di antara kita yang seperti itu, pada malam hari ini kita berubah. Kalau kita mau ke sana, ayo kita ke sana. Dari pengalaman saya bertemu dengan begitu banyak orang tua, hampir gak ada orang tua yang pikirannya waras ya, yang ingin anaknya gagal. Setuju nggak? Yang ruangan sini ada nggak yang ingin? Siapa tahu ada satu dua yang sedikit nyeleneh kan ya. Saya nggak tuh Alex, terserah, nggak berhasil nggak, terserah dia. Oh ya terserah. Tapi nggak ada yang berharap anak kita gagal kan? Ada? Nggak pernah. Ya. Tapi kenyataannya dari tingkah laku yang berasal dari ucapan orang tua itu berhadapan dengan dari ucapan dan tingkah laku orang tua terbalik dengan apa yang dia doakan. Dia doakannya pasti, ya Tuhan, hamba-Mu berdoa agar supaya anak-anak titipan-Mu Tuhan, agar supaya Tuhan berlancar, agar supaya pendidikannya berjalan dengan baik, dengan bagus. Kalau dia tahu dia, semoga dia mendapat karir yang akan maju dan sebagainya. Doanya bagus-bagus, manis-manis. Manisku dengar Tuhan. Tapi waktu ketemu anaknya, aduh, kamu anak siapa sih? Mama tuh udah kasih tahu sama kamu dan bibi kamu bantu kamu. Tapi kok hasilnya kayak seperti ini sih? Kalau kayak gini masa kamu jadi apa? Maunya ke sini, tapi waktu kenyataannya ke sana. Maunya ke sini, kenyataannya ke sana.
sebagainya. Itu untuk orang lain. Untuk diri dia sendiri, aku ingin Tuhan kasih usaha terbaru Tuhan berikan pada saya. Saya percaya dengan berkat-Mu Tuhan, usaha ini pasti bisa berhasil dengan baik. Kami mohon dengan perantaraan Putra Tuhan kami Yesus Kristus, usaha yang akan saya mulai akan saya jalankan bisa berhasil dengan baik. Amin. Doanya luar biasa. Doanya luar biasa. Tapi begitu mulai usaha, ayahnya susah, capek ya. Kenapa sih nggak ada yang lebih gampangnya? Kok harus seperti ini? Nah akhirnya yang dia doakan seperti ini, tapi yang dia katakan dan yang dia renungkan dan yang dia praktekkan yang sebaliknya, sehingga akhirnya sudah berjalan waktu. Kenapa yang seperti ini dan sebagainya? Nah Bapak Ibu sekalian, jadi apa yang kita katakan bisa menjadi kenyataan bahwa kita susah usaha ini, capek usaha ini, nggak menarik, banyak tantangan, banyak hambatan, banyak halangan. Akhirnya apa yang kita katakan yang negatif maupun yang positif akan terjadi. Ini yang tadi ya. Nah, oke, ini tadi sudah saya lewatin lagi. Nah, gunakanlah mulut kita, ya. Gunakanlah mulut kita untuk memberkati, bukan mengutuk. Nah, kalau ada yang mau buka Yakobus 3 ayat 10, ya, di sana Yakobus ingatkan pada kita. Saya pikir kita buka ya satu-satu. Ini ya, Yakobus. Jadi di setelah Ibrani kita lihat teman-teman semuanya, ya. Jadi Yakobus sudah ketemu, Yakobus 3 ayat 10. Yuk, 2, 3. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Jadi dari mulut yang satu atau yang sama keluar berkat dan kutuk. Keluar berkat dan kutuk. Dan di sini dikatakan hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Jangan sampai terjadi seperti ini. Ya, jadi senantiasa usahakan agar supaya yang keluar dari mulut Anda dan mulut saya, satu, usahakan adalah berkat. Usahakan adalah berkat yang kita keluar dari mulut kita. Karena itulah kita harus penuhi hati kita dengan firman-firman Tuhan, sehingga kalau waktu Anda menghadapi begitu besar tantangan dalam kehidupan kita, begitu besar masalah dalam hubungan keluarga kita dan lain sebagainya, kita nggak mengeluh, tapi kita bisa mengatakan bahwa semua ini bisa ditanggung di dalam Tuhan yang memberi kekuatan padaku. Filipi 4 ayat 13. Senantiasa kita katakan bahwa bagi saya mungkin susah, tapi saya percaya, saya yakin bersama dengan Tuhan Yesus saya bisa menanggung segala sesuatu. Senantiasa kata-kata seperti itu adalah diri kita, sehingga waktu kita menghadapi hal apapun kita tahu, bagi saya kayaknya nggak bisa. Orang kayak gini mau saya ampuni, kalau perlu saya kutuk dia dan sebagainya. Tapi ingat, Yakobus 3 ayat 10 mengatakan no. Jangan dari mulut yang sama keluar puji-pujian, keluar berkat, tapi juga keluar kutuk. Sehingga akhirnya hidupnya kenapa nggak berubah? Karena yang negatif 8, yang positif 9 plus 1 aja. Lain kali negatifnya 9, positifnya 8, minus 1, 0 lagi. Dan juga berusaha kembali lagi, 0 lagi, 1 lagi, 2 lagi, balik lagi. Sehingga kadang-kadang kita berpikir, ini Tuhan, kenapa hidupku kok nggak berubah? Kan padahal saya sudah banyak puji-pujian, banyak melayani, banyak ini. Iya, banyak positifnya, juga banyak negatifnya.
Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian kita mendapatkan hal. Oh, kalau begitu saya belum bisa banyak sekali hal-hal yang positif. Orang dapat 8, nggak usah iri hati, dia dapat 8. Aku dapat 3 aja, tapi negatifnya 0. Lumayan loh, plus 3 ya kan ya. Daripada dapat 8 negatif 7 plus 1, dapat 9 negatif 10 negatif 1, akhirnya hidupnya tuh bolak-balik di sana-sana sini saja Bapak Ibu sekalian. Ya jadi jangan mulut yang sama, memberkati, mengutuk, memberkati, mengutuk, memberkati, mengutuk, sehingga akhirnya kita tidak maju kemana-mana secara rohani. Oleh karena itu orang mengatakan bahwa ya masih banyak yang suka minum jamu, siapa yang suka minum jamu? Agar supaya badan sehat, agar supaya kuat dan sebagainya. Tuhan juga mau kita nggak setiap hari hanya minum jamu, tapi setiap hari ingat jamu. Jagamu, ya. Jadi Tuhan juga mau kita setiap hari kalau nggak minum jamu berapa tapi ingat jamu, jaga mulut. Begitu mulutnya menyimpan dia seperti ini, stop. Biar jangan poinnya naik negatif. Waktu mulutnya mulai kita negatifnya kita kurangi dan sebagainya. Oke Bapak Ibu sekalian, teman-teman semuanya, ya itu yang ingin saya sharingkan untuk Bapak Ibu sekalian pada malam hari ini. Nah, kemudian saya juga ingin membawa dalam kenyataan sehari-hari, ya dalam kenyataan sehari-hari, bagaimana mulut kita bisa menghasilkan mukjizat, ya, menghasilkan mukjizat. Salah satu yang saya ingin sharingkan yaitu Pengkhotbah 5 ayat 1, ya 5 ayat 1. Saya bacakan untuk teman-teman semuanya. Janganlah terburu-buru dengan mulutmu, makanya jamu. Jaga mulut. Di sini dikatakan, Alef yang bilang, tapi di sini dikatakan Pengkhotbah 5 ayat 1. Janganlah terburu-buru dengan mulutmu, dan janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah, karena Allah ada di surga dan engkau di bumi. Oleh sebab itu biarlah perkataanmu sedikit, ya, daripada banyak yang salah. Dalam Alkitab kita pernah mengetahui ada orang yang bersuka cita sedemikian rupa sehingga kata-katanya keluarnya kecepatan. Ada yang pernah dengar cerita nggak? Zaman dulu ada seorang pemimpin Israel, dia berperang mau melawan musuhnya yang gede. Kira-kira musuhnya gede. Terus sebelum perang dia udah ngomong, Tuhan, kalau sampai sekali ini aku lawan Bani Amon dan sampai ternyata aku nggak mati dan menang, pulang ke rumah, nah, yang pertama keluar dari rumah akan persembahkan sebagai korban bakaran untukmu. Pernah dengar? Ya kan? Dia bernazar seperti itu dan terjadi peperangan, dia menang. Namanya Yifta. Yes, dia menang. Begitu dia senang, akhirnya saya nggak mati, menang. Waktu dia pulang sampai di rumahnya, anak kesayangan satu-satunya perempuan keluar menyambut bapaknya dengan tari-tarian dan main musik. Bapaknya begitu dia, lah putriku, Anda mencelakakan aku. Tapi karena apa yang sudah dia nazarkan harus dia penuhi. Kecepatan. Ada lagi nggak yang lain di Perjanjian Baru? Ada lagi nggak di Perjanjian Baru? Pengalaman kita baca. Yohanes Pembaptis diperkenalkan ya, gara-gara Herodes benci sama dia. Enggak juga. Herodes itu suka sama Yohanes, sering-sering dia ngundang, cerita dong, dengerin, jadi hatinya bisa ini dan sebagainya. Tetapi waktu dia pesta, terus anaknya, istri saudaranya Herodes yang pernah diperingati sama Yohanes, kamu tuh nggak halal loh ambil istri dari saudaramu.
Sehingga yang dendam bukan lakinya, perempuannya. Sehingga dia berusaha mencari kesempatan. Tapi nggak ada kesempatan karena Herodes juga suka dengan Yohanes. Sehingga suatu saat, acara besar, pesta, dan anaknya namanya Salome nari dengan luar biasa sehingga menyenangkan hati, dan tamu-tamu semua keplok terus depan orang semua langsung dia ngomong, apapun yang kamu minta anakku akan kuberikan, bahkan setengah dari kerajaanku pun akan kuberikan. Setengah kerajaan itu gede loh. Ya, jadi kalau kira-kira dia nggak kaya banget lah, dia cuma punya uang 10 miliar, 5 miliar loh. Pasti lebih uangnya ya, raja loh ya. Terus dia minta berapa? Setengah kerajaannya? Enggak. Karena dia sudah ngomong raja. Dia tanya, "Mah, minta apa, Mah?" Minta kepala Yohanes. Dan kalau kita baca lebih lanjut lagi, karena udah ngomong depan orang lain, gak mungkin tarik balik lagi. Sehingga akhirnya Yohanes dipenggal kepalanya, masuk ke dalam, diperlihatkan. Itulah kejamnya manusia. Semakin kita punya posisi, omongan kita harus seperti yang bangsa kita dengar bersama-sama. Janganlah terburu-buru dengan mulutmu. Kadang-kadang kita, kalau kita masih posisinya office boy, ya karena kleru ngomong ya apa-apa ya, namanya office boy pengaruhnya gak besar. Tapi kalau sudah manajer, pengaruhnya lumayan. Kalau udah direktur, pengaruhnya lebih besar lagi. Kalau sudah presiden, wih, gak boleh salah ngomong. Ya negara bisa dalam situasi bahaya dan sebagainya. Nah oleh karena itulah saya percaya dalam kehidupan Anda dan saya, Tuhan itu mau mengangkat Anda dan saya. Dia ingin melihat ini orang sudah bisa ingat dan jaga mulut. Kalau nggak bisa bahaya. Coba dinaikin pangkatnya lagi, dinaikin lagi pangkatnya. Terus dia ngomong asal-asal saja, asal bunyi asbun, ya kan? Habis ngomong lupa. Wah itu repot sekali, ya itu repot sekali. Ya, oleh karena itu teman-teman semuanya, kata-kata dari mulut itu adalah hal yang sangat luar biasa, karena kata-kata bisa membangun atau menghancurkan, kata-kata bisa memotivasi, bisa mendemotivasi, dan dengan kata-kata bisa mempengaruhi pikiran kita, perasaan kita, tindakan kita yang positif dan negatif. Percaya nggak Bapak Ibu sekalian? Anda ini 3-4 tahun yang lalu waktu saya masih memimpin satu armada, satu grup, satu kelompok besar, sales dan agent dan lain sebagainya. Saya selalu katakan pada mereka, mulai kontrol dari mulut kita kalau kita mau sukses. Seperti yang Tuhan sampaikan pada kita pada malam hari ini. Dan ada satu percobaan yang saya katakan bahwa yang kita ngomongin, yang kita katakan bisa mempengaruhi pikiran kita. Kita ambil waktu 5 menit, nggak usah lama-lama ya. Ya, nggak ada masalah umur, semua bisa melakukan. Ya, kita kerjakan rumah ya, kita kerjakan juga ya, Bapak. Ya, oke. Coba teman-teman semuanya, kita lihat apakah benar dengan kata-kata yang kita dengar seperti itu bisa mempengaruhi pikiran kita dan bisa mempengaruhi biologis dan tubuh kita dan sebagainya. Kita mulai teman-teman semuanya. Ya, kita mulai. Ya, Bapak Ibu sekalian, kita buat pengalaman pribadi ya. Kita relax. Tutup mata, nggak usah tutup lampu, tutup mata saja teman-teman semuanya. Kita relax. Kita ambil nafas seperti biasanya. Ya, ambil nafas, keluar nafas, ambil nafas, tarik, keluar. Dan sekarang bayangkan kita di hari yang panas di luar rumah. Kita sampai di rumah, kita buka kulkas kita buka, kita bisa merasakan dinginnya waktu kita buka pintu kulkas, sejuk sekali. Dan yang mau kita cari air dingin nggak ada. Terus kita jumpa ada lemon, asam nipis. Wah, kalau bisa minum asam nipis yang dingin enak sekali. Maka kita ambil dengan tangan kanan kita bisa pegang lemon tersebut, sejuk dingin di tangan kita. Kita ambil, kita bawa ke dapur, kita ambil pisau, kita belah, cus,
kita bisa melihat tetesan air lemon tersebut, dan kita bisa cium, wah, rasa asamnya. Setelah itu kita potong satu slice, kita pegang, kita ambil, kita buka mulut dan keluarkan lidah, dan kita coba teteskan satu tetes. Tes, lemon jatuh di lidah kita. Tetesan kedua, tes asam, dingin, asam, segar. Tetesan ketiga, tangan kita peras lemon tersebut, dan kita bisa merasakan seluruh rongga mulut kita itu terasa asamnya. Dan kita kembali ke ruangan ini, buka mata. Kalau ditungguin 15 menit atau sebentar lagi, itu sudah basah semuanya. Padahal di mana lemonnya, di mana kenyataannya hanya di kata-kata yang kita dengar. Terus kita ikutin. Kalau kita dengar itu kan apa ikutin, nggak percaya, ya sudah ada apa-apa. Tetapi kalau kita dengar perkataan tersebut dan kita yakinin dan kita ikutin, maka tubuh kita secara fisik akan bereaksi. Kimia tubuh kita akan bereaksi. Sehingga teman-teman semuanya, terlepas umur kita berapapun dia, kadang-kadang karena kebiasaan yang kita bawa dari usia muda sampai usia tua, kita nggak pernah bisa berubah. Kita nggak pernah bisa berubah. Perkataan yang keluar dari mulut kita senantiasa seperti itu. Saya ingat almarhum mama saya waktu kita masih kecil, mama saya selalu ingatkan kita semuanya. Mama saya berbahasa Mandarin, ya kan? Dia selalu mengatakan bahwa penyakit masuk lewat mulut. Ping chong ho zu, dari mulut masuk ke dalam. Tetapi bencana ho chong ho chu, satu zu, satu chu. Jadi satu penyakit masuk lewat mulut. Problem, masalah terjadi waktu lewat mulut tadi. Satu in, satu out. Karena itulah kita harus bisa kontrol kata-kata kita. Kata-kata kita. Dan saya ingat waktu saya masih kecil di Sumatera, di Renang, teman-teman yang di sana itu keluar sedikit-sedikit bahasa yang keluar dari mulutnya adalah bahasa kotor. Bahasa kotor. Tapi papa mama saya, karena kita masih kecil, kita bisa diprogram sedemikian rupa sehingga kalau sampai kita berani ikut omongan anak-anak yang di luar sana, pasti kena hukuman. Sehingga waktu kita sudah berusia mulai ngerti, ya SD, SMP, kalimat atau kata-kata yang kotor yang keluar dari mulut kita rasanya nggak enak. Tapi ada orang yang dia bahasa kotor pun bagi dia itu udah biasa. Udah mati perasaan kotornya, mati perasaan nggak benar. Nah oleh karena itulah kita masing-masing, Bapak Ibu sekalian, pada malam hari ini diingatkan kembali bahwa kata-kata kita bisa membawa mukjizat bagi orang lain dan diri kita sendiri. Karena di sini banyak yang seusia saya atau sedikit di bawah saya, semua pasti pernah dengar orang yang lama, Thomas Alva Edison. Pernah ya? Dan saya suka sekali dengar cerita Thomas Alva Edison. Suatu saat waktu saya antri mau beli formulir pendaftaran di universitas, saya baca biografinya Thomas Alva Edison sampai saya ketinggalan nama saya dipanggil, saya juga saking serunya saya dengar pengalamannya itu sampai saya lupa. Thomas Alva Edison, kalau hari ini ditanya, pengen nggak sih kita punya cucu seperti Thomas Alva Edison? Kalau dulu saya tanya, pengen nggak punya anaknya? Sekarang sudah berusia kan? Pengen nggak punya cucu seperti Thomas Alva Edison? Pengen? Pengen. Banyak orang seperti itu. Saya bilang, pengen ya dia. Dia adalah anak yang dikasih tahu nggak ngerti. Dia dikasih tahu nggak ngerti. Belajar nggak bisa. Rapor merah semua. Akhirnya gurunya ambil keputusan ini anak nggak bisa dididik dan bukan seperti anak biasanya. Mungkin kira-kira zaman sekarang otis lu katanya otis sudah
gurunya panggil mamanya. Mama Edi, sini. Sorry ya, kita udah berpisah 3 tahun. Kita berusaha bimbing anak kita, ya anak memang agak sedikit itulah. Tell me, gak ngerti, bandel. Kita putuskan dia harus dikeluarkan dari sekolah. Dikeluarkan. Begitu saya cerita sama teman-teman waktu zaman dulu 3 bulan yang lalu, mau punya anak seperti Thomas Alva Edison dikeluarkan dari sekolah? Enggak apa-apa. Tapi pada mau semua kalau punya cucu misalnya, karena akhirnya Thomas Alva Edison menjadi orang terkenal, orang hebat dan orang sukses. Waktu kita lihat hasilnya hebat, tapi kalau kita lihat sejarahnya, dia anak bodoh, anak bego, anak otis, anak yang nggak bisa ikutin pelajaran sekolah dan dianggap bodoh. Terus bagaimana mukjizat bisa terjadi? Itu adalah mukjizat. Bagi saya Thomas Alva Edison dari orang yang seperti itu akhirnya bisa menjadi Thomas Alva Edison yang hari ini. Dan waktu Thomas Alva Edison ditanya, Thomas, kalau hari ini kamu belum berhasil, karena waktu dia berhasil kan? Kalau hari ini kamu belum berhasil menemukan bola pijat ini, kamu ada di mana? Dia bilang, di dalam tulis saya konsisten. Dan orang tanya sama dia, Thomas. Nah ini sering saya pakai untuk salesman dan bisa dipakai untuk pengusaha. Kamu gagal berapa kali? Karena menurut catatan percobaan yang ke-10.000 baru berhasil. Artinya gagal berapa kali? Yang 10.000 berhasil, yang gagal 9.990. Thomas Alva Edison enggak. Jangan. Dia bilang, mana ada manusia, dia bilang baik-baik Bapak Ibu sekalian, mana ada manusia yang sanggup menghadapi kegagalan 9.999 kali. Mana ada manusia yang sanggup? Gak ada yang bersanggup itu. Terus kenyataannya percobaan yang 10.000 yang menemukan bola pijat, berarti gagalnya 9.990. Dunia mau bilang apa? Terserah. Orang mau bilang usaha kamu tidak bagus, orang mau bilang ini dan lain sebagainya. Yang penting kita sendiri seperti apa. Thomas Alva Edison, kita cerita kenapa mukjizat bisa terjadi. Thomas Alva Edison, dia mengatakan, saya gagal, saya berhasil. Orang nanti gila kan, udah jelas gagal 9.999 kali, tapi dia bilang saya berhasil menemukan 9.999 cara. Diulangi lagi. Thomas Alva Edison mengatakan bahwa dia berhasil menemukan 9.999 cara yang tidak boleh diulangi. Berapa kali dia gagal? Gak ada. Dia berhasil sehingga waktu saya dapat percobaan ini, yes, I got it. Yes, 1.001 cara yang tidak boleh saya ulangi. Dan setiap kali dia buat, setiap kali dia katakan pada diri dia sendiri bahwa dia adalah orang yang berhasil. Nah sebaliknya, mungkin ada orang yang lebih pintar daripada Thomas Alva Edison, tapi setiap kali dia buat, Tuhan, kenapa sih Tuhan? Aku udah 2.000 kali, tapi Tuhan tidak membantu saya gini, mengeluh, komplain, dan lain sebagainya. Tapi Thomas Alva Edison berubah cara dia berpikir. Berubah cara berpikir tidak merubah keadaan. Keadaannya sama, bahwa dia sesungguhnya gagal menemukan bahan bola pijat. Tapi dia mengatakan pada diri dia sendiri bahwa dia berhasil menemukan 2.567 cara. Yes. Dan dia celebrate. Dan waktu dia buat lagi, oh iya, berarti tidak boleh pakai jenis seperti ini. Saya berhasil menemukan 8.578. Dia coba lagi, saya berhasil. Sehingga dia senantiasa katakan kata-kata yang merubah pikiran, perasaan, dan ke arah yang positif. Karena itulah Thomas Alva Edison bisa menjadi orang yang sangat luar biasa sekali. Kita dalam percobaan yang keberapa aja, kita merasa ya kayaknya salah di konsep saya. Tapi dia yang bilang bodoh, yang tidak tamat SD, baca sejarahnya, geografinya,
keluarkan dari sekolah. Karena itulah anak-anak saya waktu mereka kecil, saya bilang, mau jadi bos? Mau. Baca bos. Bos itu adalah biografi orang sukses. Ada sekali biografi dia zaman dulu, sekarang saya masih ada kan. Jadi beli bukunya bos, biografi orang sukses. Baca satu buku, belajar pengalaman dari Thomas Alva Edison, belajar dari Abraham Lincoln. Nah, kalau profil saya mau saya ganti 2 hari yang lalu dari Thomas Alva Edison. Profil saya ambil dari Abraham Lincoln. Simple, karena saya bicara kemarin di arena. Jadi whatever you are, be a good one. Jadi apapun Anda, jadi yang terbaik, jadi yang terbaik. Hanya itu saja. Kalau Anda jadi admin, orang nggak anggap gaji cuma 3 juta, 4 juta, jadilah admin yang terbaik. Waktu Anda jadi salesman, jadilah salesman yang terbaik. Waktu Anda jadi seorang ibu, jadilah ibu yang terbaik. Waktu Anda jadi apapun, jadilah apapun yang terbaik. Abraham Lincoln, presiden top Amerika yang gagal sekian kali. Kita baca dia punya biografi orang sukses luar biasa sekali. Kembali pada Thomas Alva Edison, kenapa dia disebut mukjizat? Yang harus kita pelajari bukan hasil akhirnya, tapi proses menuju sananya, Bapak Ibu sekalian. Yang saya suka pelajari bukan wah Prayogo Pangestu keren ya, orang terkaya di Indonesia masuk 10 besar dunia sekarang hasilnya. Tapi yang bisa kita pelajari agar supaya kita tidak iri hati adalah bagaimana prosesnya. Ternyata kita saya waktu sedikit. Ternyata waktu Thomas Alva Edison dikeluarkan dari sekolah, ibunya terima surat. Yang waktu Thomas Alva Edison sudah dewasa, dia baru waktu mamanya sudah meninggal, dia baru baca surat yang dikirim dari sekolah. Ibu gurunya ngomong, maaf, anakmu tidak bisa diajar. Udah putus asa, kita nggak bisa lagi. Kita kembalikan ke rumah. Tapi mamanya terima surat itu nggak panggil Mas. Mama sudah bilang berapa kali, belajar yang serius, main-main buat ini buat itu. Gede punya apa kamu? Tahu dari surat dari sekolah, buat malu mama tahu nggak? Nggak ada masalah lagi. Ada masalah lagi ini? Pasti nggak ada. Pasti nggak ada. Dan kalau kita menjadi mamanya Thomas Alva Edison yang gaya yang marah-marah seperti ini, anak kita nggak jadi Thomas Alva Edison. Yang padahal punya potensi, talenta, bahkan mungkin bisa jadi Thomas Alva Edison. Jadi mamanya ngomong sama Thomas Alva Edison dengan penuh kasih. Anakku, dia nggak marah-marah anak. Dia ngomong dengan Thomas dengan penuh kasih. You are different. Kamu berbeda. Mama akan bantu kamu karena mama bisa melihat kamu itu luar biasa. Kamu beda, Thomas. Thomas dia akan mulai ngomong, ya mah, ngapain mas sekolah kayak gitu mah ya? Ya, mama bimbing kamu di rumah. Dengan kasih sayang seorang ibu, akhirnya mukjizat terjadi. Karena itu dikatakan di Amsal 15 ayat 23, alangkah baiknya perkataan yang tepat pada waktunya. Amsal 15 ayat 23. Ya, alangkah baiknya perkataan yang tepat pada waktunya. Saya belajar banyak. Saya juga belajar banyak orang tua mengapa anak-anak mereka yang begitu besar talenta yang Tuhan berikan akhirnya nggak bisa bertumbuh berkembang dengan baik. Karena apa yang saya katakan, banyak orang tua mau anaknya sukses, tapi karena manja, karena perkataan, akhirnya dimanjain, over manja nggak bagus, over kejam juga nggak bagus. Karena itu harus ada sebanding. Saya ingat waktu saya mempersiapkan, saya teringat waktu anak saya SD. Suatu saat dia pulang dari sekolah, tiba-tiba entah bagaimana dia ngomong,
Pak, ini uji ulangan matematika. Usaha saya sempurna. Anak sekolah minta hitung kan ya? Oh iya, saya minta hitung kan ya? Tiba-tiba anak yang tidak sempurna pulang dapat nilai 4. Nilai 4. Tapi saya sempat baca sebelumnya, saya sudah sempat baca kalau anak dulu memang nggak sama pokok-pokoknya jangan dibanding-bandingin. Itu saya pernah baca seperti itu. Ya, kalau dia pokoknya juara satu, tapi ada satu anak yang udah berusaha tapi tetap aja nggak naik kelas. Jadi orang tua harus bagaimana? Waktu itu dikasih tahu bawa naik sepeda, relax, baru ngomong sama dia. Papa lihat kamu itu hebat loh, padahal masih kelas dia. Gak naik kelas tapi papanya masih tetap hebat. Kenapa? Papa lihat ulangan kamu gak bagus pun, tapi kamu berusaha dan hasil terakhir ini adalah usaha kamu gak apa. Selama kamu tetap berusaha, suatu saat kamu bisa berhasil. Nah, waduh, anak yang gak naik kelas, gak dimarah-marah seperti anak-anak orang lain, itu ngomongnya seperti itu. Tahun depan, usaha dia bagaimana? Lebih kencang ya. Bukan karena di buku, karena disampaikan lewat kata-kata. Karena itu, saya sempat membuat buklet Teaching with Love. Mendidik, mengajar dengan kasih sayang. Kasih sayang. Karena apa? Karena yang kita harapkan bukan hanya iman, betul? Pasti harapan. Tapi yang terbesar adalah kasih. Bapak Ibu sekalian, tanyakan pada diri kita sendiri, bagaimana saya menjalankan tugas fungsi saya sebagai seorang nenek, sebagai seorang menantu, sebagai seorang orang tua, sebagai seorang bos. Apakah saya mempraktekkan kasih dalam kehidupan saya sehari-hari? Bagaimana kita bisa tahu? Cek vocab yang keluar dari mulut kita, apakah kalimat-kalimat yang membangun? Walaupun kita punya hak. Saya sebagai orang tua, anak saya dapat nilai 4, saya punya hak anak-anaknya. Punya nggak Bapak Ibu sekalian? Punya. Apalagi papa. Apalagi yang punya semua ya kan? Tapi waktu anak saya perlihatkan nilainya 4, yang saya bayangkan adalah ini anak ada 2 kemungkinan, mau nantang papanya, ya kan? Kau dapat 4 mau apa? Ya kan? Karena ada zaman sekarang apalagi ya kan? Dapat 4 terus mau apa? Ya kan? Saya lihat kayaknya tidak model seperti ini. Terus saya lihat kayaknya dia tulus, ya kan? Terus tanya, mungkin saya dapat cerita di sini. Saya pegang dia, Yosef namanya, bungsu saya. Saya tanya, kok nilainya 4? Saya enggak mentang-mentang. Nah itu banyak kadang-kadang mertua itu problem sama menantu kan karena mentang-mentangnya itu loh. Ya kan ya, opa, oma sama anak-anak kadang-kadang mentang-mentang opa makan garam lebih banyak dari kamu. Ya tinggi pasti ya kan ya. Nggak bisa pakai cara seperti itu lagi. Apalagi opa Alex ya kan kalah kita sama cucu sama anak sekarang aja. Saya hanya tanya sama dia. Padahal saya bisa marah-marahin dia. Tapi dalam hati saya bingung tahu. Coba kalau ada dikasih kayak gitu kan bingung, ada yang bingung, ada yang pintar, semua ada jawabannya. Bingung dikasih seperti itu. Udah. Filipi 4 ayat 13. Ya kan? Filipi 4 ayat 13. Kata-kata kunci ada di sana. Waktu menghadapi apapun dan sebagainya, saya tidak sanggup. Tapi apa yang ada di Filipi 4 ayat 13? Segala hal dapat tanggung yang memberikan. Yes, udah kasih, terus udah kasih saya. Dan semuanya, kenapa dapat 4? Kemudian saya nggak belajar. Oh, kamu nggak belajar? Kalau kembali lagi hatinya, gila, agak lama ujian nggak belajar lagi. Kembali lagi belajar. Udah mau gini kan? Nah, 4 kali ayat 1 ingat ya kan? Luar biasa.
Emangnya mama aja boleh ngomong 3 kali, kalau aja jawab, iya mama. Jadi anak itu susah tau. Orang tua tanya, gak jawab salah, jawab bilang kata. Ya kan ya? Nah, susah jadi anak kecil. Oh, nggak belajar ya? Terus saya ngomong, kamu hebat kok. Wah, 4 kok hebat. Gak belajar dapat 4, harus ngomong. Ya juga kan ya? Iya juga Pak ya. Gak belajar dapat 4 ya lumayan kan ya? Oh iya lumayan, cocok komunikasi kita sama anak cocok ya kan ya? Jadi bukan antara yang galak-galak sama satu yang bertahan ya kan ya? Cocok. Hebat, gak belajar 4 hebat. Kalau Yosef belajar dari berapa? Kalau ada ulangan lagi? Panas, 9 lah, gak susah kok. Ini nggak belajar aja. Terus masalah di mana? Udah, salah. Pada hati saya bilang, pura-pura. Yang penting kamu udah tahu belajar bisa, nggak belajar nggak bisa. Hebat lu. Setelah itu nggak pernah lagi dapat belajar lagi. Karena apa? Karena dia sendiri menemukan solusinya. Bukan karena dipaksa sama orang tua. Bukan karena dicekokin sama orang tua terus-menerus memanjakan dia. Harus kata-kata yang keluar dari mulut kita harus kita perhatikan. Anak perempuan saya, Elizabeth sekarang yang bantu saya di kantor. Suatu saat dia datang, Pak, Elis nggak bisa buka ini Pak. Hah? Elis nggak bisa buka ini Pak. Elis belum bisa buka ini Pak. Begitu ngomong, belum bisa buka. Saya bantu. Kalau dia ngomong, saya, Pak, Elis nggak bisa buka Pak. Hah? Elis nggak bisa buka Pak. Hah? Karena itu kita harus benar-benar minta bimbingan Tuhan dalam berhubungan sama orang lain. Jangan sampai, Mah nggak bisa buka Mah. Nah, ya kan ya, kan banyak orang tua sukanya kayak gitu loh, ya kan? Aduh, dibukain, dicekokin, disuruh minum lagi. Udah mau. Nggak belajar sesuatu. Tapi begitu kita bilangin, nggak bisa buka. Apa? Nggak bisa buka. Apa? Biasanya anak saya yang pernah 3 kali. Ya kan? Elis belum bisa buka. Oke. Buka, habis ya? Enggak. Saya buka, tik, saya kasih dia. Bu, capek Bu mau air Bu. Ini kan bisa berkali-kali kan, bisa dengan tik kan. Nah, saya ambil, saya buka, tik, saya kasih dia. Masih belum bisa Pak, tik lagi. Udah bisa Pak, sudah bisa. Artinya anak kita harus berusaha. Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang kehidupan kita seperti hari ini, kita nggak boleh menyalahkan orang tua kita. Tapi mungkin karena kita dimanja oleh keadaan, mungkin karena kita diberikan begitu banyak kemudahan sehingga diri kita nggak bisa bertumbuh. Minggu depan saya di Medan saya akan berbicara bahwa mental juara, winning attitude nggak bisa diwariskan, tapi harus dibentuk. Minggu depan saya akan bicara di satu sekolah di Medan, di BJ tempatnya, bahwa winning attitude, semangat atau sikap pemenang nggak bisa diwariskan. Sekarang saya punya uang, saya mau wariskan, saya 2 miliar, kalau saya punya uang banyak, lebih 2 miliar, bisa diwariskan nggak? Bisa aja. Rumah diwariskan bisa nggak? Bisa aja. Tapi perjuangan saya, winning attitude yang saya miliki dalam hati saya, bisa nggak saya wariskan? Tuhan, atau saya buat notaris, terhitung tahun 2026 1 Januari, semua winning attitude saya berikan pada anak saya. Bisa? Bisa Bapak Ibu sekalian. Karena itulah kita sebagai orang-orang anak Tuhan, kita harus tahu bahwa kita harus siap dibentuk oleh Tuhan agar supaya kita juga bisa ikut ambil bagian bersama dengan Tuhan membentuk orang-orang lain. Dimulai dari orang-orang dekat di tempat kita. Karena setiap manusia dia punya talenta dan rancangan Tuhan seperti yang dikatakan di Yeremia 29 ayat 11 adalah rancangan indah yang penuh harapan, bukan rancangan kecelakaan. Amin. Nah, sering-sering karena kita saja yang tidak mau mendengarkan cara Tuhan, mau cara kita sendiri. Cara Tuhan sederhana.
Jadi kita sudah tahu Thomas Edison bisa menjadi orang hebat itu mukjizat karena dia latar belakangnya tamat SD kelas 1, kelas 3 sorry, nggak tamat SD, SMP apalagi dan seterusnya enggak. Tapi mukjizat dia bisa menjadi orang sukses seperti itu. Orang zaman sekarang ada nggak? Ada orang yang sering ada di media. Ada model orang yang kelihatannya memiliki orang sukses. Gitu ya kan ya? Waktu Samuel mau milih calon raja, datang ke rumahnya Daud, papanya sedia ke 7 anak, panggil anak pertama keluar, anak yang gagah-gagah kelihatan hebat kan ya. Tapi dia bilang enggak. Sehingga dalam kenyataan kadang-kadang kita jumpa orang yang kelihatan modelnya kan bos dia bakal sukses. Enggak. Modelnya kayak bisa sukses. Tapi kadang-kadang kita ketemu orang yang modelnya desa, rezekinya kota. Model kan kita orang desa. Mukanya seperti itu. Ini kalimat teman saya waktu saya di asuransi di Pola, saya panggilan dulu. Waktu dia ngomong dia bilang, "Hei, ini lu semua orang desa." Dia bilang, "Dia ada satu teman kita dari desa di Solo." Dia ngomong, "Wajah desa rezeki kota." Anda tahu nggak, teman-teman? Pendiri Alibaba, Jack Ma, kalau teman Jack Ma tahu ya Alibaba tahu ya? Dia tuh orang yang, aduh, mau masuk universitas berapa kali ditolak. Anak melamar pekerjaan banyak yang ditolak. Sampai Kentucky Fried Chicken masuk ke China, 24 orang melamar, 23 diterima, 1 nggak diterima. Jack Ma. Untung nggak diterima. Kalau terima hari ini dia jadi manajer AS. Gak jadi Alibaba lagi. Untung kan ya, jalan itu luar biasa. 24 orang, 23 diterima, 1 yang gak diterima. Mungkin karena model wajahnya ya, gak hokiin gitu loh. Ya kan wajahnya Alibaba, bosnya Alibaba kan memang gak hoki gitu kan. Tapi dalamnya yang berbeda. Karena itu Tuhan mengatakan, jangan lihat luar, Tuhan melihat hati. Kalau hari ini Tuhan ada di sini, seperti tadi lagunya kita semuanya, Tuhan melihat hati kita semuanya. Kira-kira Tuhan ingin kita berubah lebih baik atau ya sudah, jadi dia lah pokok. Kita bisa lebih baik lagi nggak Bapak Ibu sekalian? Keputusan kita sendiri. Kita mau mengenalkan hati Tuhan. Makanya waktu dia datang, dia lihat hati kita, dia tahu ini anak-anakku. Tiada kebohongan di wajahnya, di hatinya dan sebagainya. Bapak Ibu sekalian, mulai dari kata-kata, yang mulai dengan kata-kata, sehingga waktu kita melatih salesman, melatih agent, salah satu kuncinya yaitu cuci otak. Karena banyak manusia menjadi manusia hari ini karena kata-kata yang dia katakan selama 20 tahun, 30 tahun, 50 tahun, 60 tahun dan seterusnya, sehingga terbentuklah dia seperti itu. Sampai satu saat dia menentukan saya mau berubah, maka hidupnya bisa berubah. Begitu hidupnya bisa berubah, mukjizat akan terjadi. Satu cerita terakhir Bapak Ibu sekalian, Colonel Sanders yang Kentucky Fried Chicken yang nggak menerima Jack Ma. Pendirinya adalah orang yang negative thinking, hidupnya komplek, di mana ada kesempatan omong kasar, marah, mengeluh, sehingga sampai dia pensiun pun, artinya bisa 10 tahun, bisa 20 tahun, bisa 30 tahun, bisa 50 tahun, bisa 60 tahun. Kasusnya Opa Sanders, Colonel Sanders, waktu dia pensiun. Waktu dia pensiun, kembali waktu dia terima cek $100, dia marah, orangnya tukang marah. Sepanjang hidupnya mengeluh, sepanjang hidupnya tidak pernah bersyukur dan sebagainya, tidak pernah bersyukur. Waktu terima cek dia marah-marah dengan negaranya. Jadi banyak ya, jadi kalau istrinya udah dimarahin, udah kebal, anaknya dimarahin, udah kebal, semua ya. Negara dimarahin. Kalau negara dimarahin nggak apa-apa, Tuhan dimarahin, semua dimarahin kan? Akhirnya ada suara kecil ngomong, hei, mau sampai kapan kamu marah-marah? Kamu udah marah-marah 60 tahun, hasilnya cuma seperti ini. For things to change, I must change first. Agar supaya sesuatu bisa berubah, bukan orang kita harus berubah terlebih dahulu, bukan anak kita, bukan pegawai kita, tapi kita yang harus berubah terlebih dahulu. Ya.
Tadi jamu apa? Jaga mulut. Sudah jamu, laki-laki harus banyak makan tomat. Ya kan ya? Tomat. Tolong, maaf. Apa tomat singkatan dari? Tolong dong, maaf. Yang terakhir, thankfulness, terima kasih. Ingat tomat. Keluar dari sini. Siapa yang pakai tempat ini? Lu, ragu. Ini pokoknya ya, tolong Pak, saya mau keluar Pak. Kan enak dengar tolong gitu kan ya, daripada perintah. Tomat ini pulang bawa jamu, bawa tomat. Kemudian saya terus berpikir, kenapa hidup seperti itu? Suatu ngomong sama dia, dengar suara seperti itu. Mukjizat terjadi. Dia merenungkan hidupnya. Orang jangan hanya medical check up, harus rohani check up, sikap attitude check up. Begitu dia check up, apa yang saya miliki kekuatan saya? Ternyata dia orang kekeh, orang yang semangat. Salah pun dia terus salah seperti itu sampai usia 60 tahun. Akhirnya dia berpikir, apa yang kekuatan saya? Saya punya resepnya. Semua orang bilang enak. Semua orang bilang enak. Kamu dari Kentucky. Semua orang bilang enak di kampung. Kentucky itu kan bukan New York. Enak loh. Wah, kalau itu ini bisa jadi kekuatan saya. Coba saya tawarkan. Tapi saya jangan jual deh. Orang nggak selalu beli. Tawar ke restoran pertama. Bu, bukan restoran. Saya punya resep ayam goreng. Ini, ibu nggak usah bayar. Ini. Tahun udah mulai gila. Nggak perlu. Tawarkan ibu yang kedua, ditolak, ketiga, ditolak, keempat, ditolak. Tapi karena ininya sudah komplain 6 tahun, orangnya matang mundur 6 tahun kan? Cuma 5 orang apa? 50 orang nggak apa-apa. Terus. Akhirnya perlu cari berapa orang? Oke. 1. He only looking for one yes answer. Jadi bagi dia mau tolak berapa? Aku nggak hitung. Karena aku lagi mencari satu aja orang yang oke. Mental corner center itu tolak nggak apa-apa sebentar lagi. Tolak nggak apa-apa. Karena aku hanya perlu satu yang benar. Yes. Akhirnya yang ketemu satu, kalau saya ya saya mau pakai resepnya secara berubah. Cara pola makan berubah. Bukan hanya di Kentucky, bukan hanya di Amerika. Tangerang juga, Kentucky Fried Chicken. Anak kita juga suka makan Kentucky Fried Chicken. Gara-gara mukjizat terjadi waktu dia berubah cara dia berbicara dan pikiran dia, perasaan dia, akhirnya yang negatif dia bisa berubah menjadi yang positif. Bapak Ibu sekalian, malam hari ini setelah kita mendengarkan kata-kata yang Tuhan ingin kita ketahui. Bahkan di Amsal 18 ayat 21 dikatakan hidup dan mati dikuasai lidah. Benar-benar lidah itu harus hati-hati seperti tadi. Waktu saya mendidik anak-anak saya berjanji sama istri saya, kita usahakan jangan keluar kalimat yang mematikan, karena hidup dan mati anak kita, sukses dan gagal anak kita sangat tergantung lidah kita bagaimana mendidik mereka. Ya, jadi hidup dan mati, sukses dan gagal, dan seterusnya, positif dan negatif, bergantung pada lidah. Siapa yang suka menggemakannya akan memakan buahnya. Artinya, kalau kita menggemakan terus-menerus yang negatif, yang mematikan, kita akan menerima yang mematikan. Tapi kalau kita terus-menerus menggemakan yang hidup, yang bahagia, yang positif, maka kita dan orang sekitar kita akan menerima buahnya. Amsal 18 ayat 21. Tadi sudah tadi. Ya. Ini sudah tadi. Terakhir Bapak Ibu sekalian, sebelum kita tutup pertemuan kita pada malam hari ini, perkataan kita penuh kuasa karena Anda dan saya, seperti yang ditulis dalam Kejadian 1 ayat 27, kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Karena itulah kata-kata kita have power. Kata-katanya dia berteriak-teriak tapi nggak ada powernya, kan? Ciptaan Tuhan yang kata-katanya ada power adalah Anda dan saya, manusia. Ya, jadi perkataan kita penuh kuasa karena kita segambar
serupa dengan Tuhan. Kalau mulut yang sama bisa mengeluarkan kutuk dan berkat, kutuk pasti datangnya dari iblis, berkat pasti karena anak Tuhan. Semata-mata hanya karena itu. Oleh karena itu, seperti Bang Khotbah 5 ayat 1, jangan buru-buru. Waktu kita mendidik anak, saya nggak tahu di sini pernah baca nggak? Waktu mau gampar anak kita, ada buku yang namanya 6 second, 6 detik. Jadi waktu kita mau marah anak, pingok dulu gitu kan sebelum kita ngomong. Pingok dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Setelah hitungan 6 detik, 6 second. Kita termodal bengok ya. Ngomongin nggak apa-apa. Bengok dulu. Artinya 6 detik itu bisa membuat kita kembali berpikir, oh ya kali ini nggak bagus. Kita jangan lagi. Waktu kita mau marah dia, 6 second ini kita freeze. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya kan? Setelah 6 masih mau marah ya marah. Tapi tahan 6 detik. Wah itu luar biasa, itu buku karangannya. Kalau kita mau marah bisa tahan 6 detik, pasti nggak jadi marah ya kan? Masa? Banyak orang habis sudah emosi, aku juga nggak mau sih marahin anak saya kayak gitu, tapi emosi sih, membenarkan diri sendiri ya kan? Membenarkan diri. Nah, salah satu problem besar adalah justifying and blaming. Membenarkan diri sendiri dan menyalahkan orang lain. Teman-teman semuanya, kita akan mengakhiri pertemuan malam ini. Action plan Anda dan saya adalah mulai memperhatikan kata-kata kita sehari-hari. Mulai ciptakan new awareness, kesadaran baru. Begitu Anda dan saya ambil keputusan, coba ya, mulai besok saya akan mulai mengontrol kata-kata saya. By the way, kata-kata yang berkata-kata, laki-laki sama perempuan siapa yang lebih banyak berkata-kata sehari? Opa yang sudah pengalaman? Oma sama opa siapa lebih banyak ngomongnya? Research mengatakan ada buku yang menulis perempuan itu berbicara 20.000 kata sehari, cowok laki-laki 7.000. Berarti ada selisih 13.000 kata-kata berdua. Jadi kalau suami-suami mengerti hal ini, istri lagi ngomel, istrinya udah ngomel, dia lagi kejar target. Kan belum 20.000, jadi masih kejar, dia marilah. Ya kan? Tapi ada juga yang mengatakan sesungguhnya nggak sampai separah itulah. Rata-rata ya, kacek cuma berapa itu aja. Rata-rata penelitian lain mengatakan manusia pada umumnya bicara sekitar 13.000 kata katanya. Ya, laki-laki mungkin 12 ribuan, 12.200, perempuan 13.000 lebih sedikit. Cuma itu aja, sampai selisihnya 7.000 sama 20.000 parah ya kan ya. Masih mana-mana dia. Oh iya. 800 18.000 bukan 2.000 lagi. Sama udah 20.000 udah mana-mana lagi. Masih suka ngomong ya, masih suka ngomong ya. Nanti Anda bisa cek ya, laki-laki sama perempuan berapa banyak berkata-kata dalam satu hari. Mereka tulis di sana. Ada yang riset yang mengatakan seperti itu, tapi kenyataannya ada pasangin direkam berapa orang, itu berapa kata, itu berapa kata ya. Saya sih nggak terlalu jauh beda ya. Cuma orang suka mengatakan perempuan ngomongnya 3 kali lipat daripada laki-laki, katanya seperti itu. Jadi satu, kita mulai memperhatikan kata-kata kita sehari-hari. Mulai memperhatikan. Ya. Kedua, pilih kata-kata yang membantu. Gila, banyak kalimat gila. Nggak mungkin. Susah. Waduh aja udah bagus ya. Harus diganti. Kita sampai punya pelatihan waktu saya ikut Neurolinguistic Program. Neurolinguistic itu adalah bahasa saraf. Bagaimana kita bisa memprogram ulang bahasa kita? Karena dengan memprogram Neurolinguistic NLP, Neurolinguistic Program ini merubah cara kita berbicara, hasilnya bisa berbeda. Bukan memanipulasi orang lain, tapi kita kontrol bahasa kita dan kita program. Dan kita mulai belajar, kalau perlu kita diskusi kata-kata yang positif itu apa. Terus puasalah dengan kata-kata yang menawarkan hati. Lu nggak bakal bisa deh menawarkan hati. Nah, orang baru mau berjuang, lu nggak bakal bisa. Lu baru aja mau mulai. Mama mau buka toko.
keterbatasan kita membatasi anak-anak kita. Jadi puasalah, maksudnya detox, ya, yang kotor-kotor, yang nggak bagus, kita kurangin. Ternyata bukan hanya bagus untuk orang lain, bagus untuk diri kita sendiri, ya. Dan yang terakhir, hindarkan kontradiktif dalam berdoa dan berbuat yang tadi saya katakan. Ya kan? Tuhan, saya mau berusaha begini, begitu besok mau usaha, susah ya, orang nawar-nawar semuanya, aduh baru beli satu, balikin, komplain, marah lagi, susah banget ya kegiatan seperti ini, usaha seperti ini, gini dan sebagainya. Jadi antara yang didoakan sama yang dilakukan kontradiksi. Mulut yang sama memberkati dan mengutuk, akhirnya tidak kemana-mana hidupnya. Jadi Bapak Ibu saudara kita semuanya, dengan firman-firman Tuhan yang Anda dan saya dapatkan hari ini, kita lebih serius lagi. Saya ada menulis satu buku juga, tapi sekarang nggak diituin. Ada satu kalimat, satu kata yang mengatakan, banyak orang bilang, mengapa orang gagal tetap gagal, orang sukses senantiasa sukses, mengapa orang miskin tetap miskin, orang kaya bisa lebih kaya. Karena banyak orang mengatakan, kalau saya dikasih 1 miliar, hidup saya pasti berubah. Iya, sementara waktu. Habis itu miskin lagi. Karena itu kalau Anda coba lihat, cek, adakah orang kaya dari menang lotre? Jawabannya enggak. Ya. Jadi kalau orang yang punya uang tiba-tiba dapat uang banyak, tapi itunya nggak dirubah, tetap uang itu seperti air tanah, habis sebenarnya. Mau berapa banyak airnya? Habis. Jadi yang membedakan orang sukses dan orang gagal adalah kesadaran yang dia aktifkan. Apakah poverty awareness atau prosperity awareness? Prosperity awareness adalah kesadaran terhadap kesuksesan. Kalau poverty awareness adalah kesadaran terhadap kegagalan. Oleh karena itu malam hari ini kita semua belajar kontrol kata-kata yang keluar dari mulut kita lewat 1, 2, 3, 4 cara dalam kehidupan Anda dan saya. Dengan berlalunya waktu, maka Anda dan saya hidupnya pasti berbeda dari yang selama ini kita jalankan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.